Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa bentuk cangkang, tapi kurang lebih nggak jauh beda. Nah, kalau yang ini ada uniserial, ada uniserial gini satu baris, biserial ada 2 baris, triserial 3 baris, ada yang berubah dari triserial jadi uniserial. Ini yang disebut sebagai bimorf, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini juga bimorf ya, tapi dia dari biserial jadi uniserial. Nah, terus di sini teman-teman juga bisa lihat, di sini ada yang dari planispiral, biserial, jadi uniserial. Ini namanya trimorf. Nah, kita ambil contoh adalah Globorotalia clavata. Ini contoh ya. Nah, jadi kalau kita nggak akan deskripsi lengkap kayak mikropaleontologi ya, tapi kita akan coba deskripsi praktis aja. Yang kelihatan pertama adalah putaran cangkang dulu. Putaran cangkangnya kalau dari sini sekilas hampir planispiral ya, tapi kalau kita bisa lihat di sini, ini ada apertura, dia berhenti sampai ujung sini, dan teman-teman bisa lihat ini berhenti sampai ujung sini. Tapi dia memanjang sampai dalam, dan di sini penampakan sini tanpa apertura dan kurang lebih berbeda ya, penampakannya sedikit sekali berbeda. Dan kalau dari samping juga ini lebih cembung, ini agak cekung, tapi ini lebih ke ya lebih cekung lah ya. Dan kenampakan yang berbeda ini bisa kita sebut sebagai very low trochospiral atau hampir planispiral. Jadi trochospiral tapi tidak terlalu nampak, tapi bukan planispiral. Maaf. Lalu juga teman-teman bisa lihat aperturanya dari sini memanjang sampai ujung sini aja. Ini yang disebut sebagai apertura umbilikal, ekstra umbilikal, seperti itu. Lalu kalau kita lihat bentuknya, mungkin kalau dari sini seperti slit ya, kalau dari depan seperti low arc, jadi dia seperti cekungan yang tidak terlalu tinggi, seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan adanya perbedaan kenampakan apertura dari sisi, misalnya dari sisi ventral atau sisi periferal, teman-teman bisa tuliskan 2 kali. Jadi misalnya apertura dari sisi ventral adalah slit-like, sedangkan dari sisi periferal adalah low arc, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat bentuk kamarnya sekilas globular lah ya, kita bilangnya globular dulu aja. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nih, namanya Globorotalia clavata. Nah, clavata tuh apa sih? Clavata tuh diambil dari kata cleavage. Nah, tadi udah dijelasin ya, cleavage nih, cleavage. Cleavage yang artinya bentuk memanjang, kadang inverted, menggembung di bagian ujung dan punya bentuk seperti dada. Nah, maksudnya adalah teman-teman bisa lihat di sini dia memanjang awalnya, lalu tiba-tiba di bagian ujung dia mengembung. Jadi seperti besar di ujung, di bagian tengahnya mengecil. Nah, inilah yang disebut sebagai cleavage. Jadi penamaan Globorotalia clavata itu istilahnya diambil dari bentuk kamar bagian akhirnya si cleavage ini, seperti itu. Lalu ada istilah lagi nih, ada evolut, tadi udah dibahas ya, planispiral yang kita bisa lihat kamar-kamar atau putaran-putaran sebelumnya. Enrolled biserial, jadi ini biserial tapi dia terputar secara planispiral. Ada flange, flange itu bahasa Inggrisnya nih, plate-like marginal extension along chambers, batas apertura tinggi karena adanya pembentukan apertura lip misalnya pada Hankeninga. Nanti kita akan coba lihat. Flap adalah suatu dinding kamar yang tidak berpori, yang merupakan perpanjangan atau tambahan kamar terletak di luar dari struktur yang ada di bagian struktur yang ada dan berada di atas atau sepanjang apertura utama. Nah, jadi flap ini akan berada di sepanjang apertura utama. Kemudian flash adalah bercampur atau bentukan suatu permukaan yang menerus. Nah, ini nanti akan dibahas, mungkin deskripsinya tidak akan terlalu dibahas ya, karena beberapa foraminifera itu bisa dideterminasi dengan cara yang lebih praktis. Ada globular, tadi bentuk yang membundar. Nah, ini istilah yang kita cari tadi. Ini adalah hemispherical atau inflated pada satu sisi, jadi mengembung pada satu sisi, tapi di sisi lainnya dia datar. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sekilas memang globular, tapi kalau teman-teman lihat kamar yang ini tuh datar sebenarnya. Lalu bagian sini ini mengembung. Ini tuh menunjukkan sebenarnya bentuk kamarnya adalah hemispherical sebenarnya, mendekati itu. Lalu ada hispid, artinya ditutup oleh spine, pendek berambut,
Infralamina bukaan sepanjang tepi dari struktur aksesoris, misalnya bula. Involute tadi udah dijelaskan ya, planisphera involute ini overlap yang sangat kuat. Putaran kamar berikutnya melingkupi seluruh putaran sebelumnya. Lalu the keel itu adalah penebalan pada sisi periferal dari cangkang foraminifera. Biasanya dia tidak berpori. Lalu ada limbate atau limbata, menunjukkan batas atau tepi kamar yang menebal. Jadi bagian sutura biasanya yang menebal, yang biasanya dia nanti akan membentuk suatu tinggian seperti itu. Ada lip. Jadi lip itu adalah batas tinggi menebal dari apertura, bisa hanya pada satu sisi apertur ataupun mengelilingi. Jadi biasanya kalau lip itu setempat-setempat dan bentuknya biasanya tidak datar ya, tidak rata seperti flap gitu. Lalu ada lobate artinya suatu bentuk yang arcuate. Nah, sekarang kita masuk ke contoh Glaborotalia limbata. Bisa kita lihat ya dari bentuk cangkang secara umum. Tadi kita lupa bahas ini, itu nggak apa-apa, kita bahas yang ini aja. Bentuk cangkang ini datar, ini cembung, kita istilahkan dengan istilah plano konveks. Ini plano datar dan konveks cembung. Jadi ada datar dan sisi cembung. Lalu ada di sini dia bentuk kamarnya juga sama ya, ini datar, ini cembung, jadi namanya plano konveks. Lalu teman-teman misalnya kita lihat aperturanya biasa dari umbilikal di sini memanjang sampai ujung sini aja, ini namanya umbilikal extraumbilikal. Bentuknya kurang lebih low arc lah ya, low arc. Lalu ada keel nih teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan keel. Keel itu adalah penebalan di sisi periferi bagian foraminiferanya, jadi ada penebalan. Nah, oke, kita sampai sini dulu dan kita akan lihat namanya. Glaborotalia limbata. Limbata berarti dia itu dinamai limbata karena dia mempunyai struktur yang namanya limbate. Tadi limbata. Nah, limbata itu apa? Kayak gimana sih bentuknya gitu. Nah, ini limbata nih. Di bagian ini menebal kan, teman-teman. Nah, ini menebal dan dia agak naik. Nah, ini yang disebut sebagai limbata. Jadi dia struktur yang menebal terus naik seperti itu. Ini nih menebal dan naik ini yang disebut sebagai limbata. Ini juga limbata. Nah, sekarang Glaborotalia lobata. Nah, kita basa-basi lagi. Glaborotalia lobata bentuknya kalau sekarang mungkin lebih ke plano konveks ya, plano konveks atau bikonveks, tapi bikonveksnya juga mungkin nggak terlalu kelihatan, jadi kita ya bikonveks aja lah ya, bikonveks. Lalu dari bikonveks itu kita bisa lihat putaran cangkang pasti trokospiral ya teman-teman. Aperturnya, kita langsung ke aperturnya aja. Aperturnya memanjang ya dari umbilikal ke ujung sini aja. Ini bentuknya jelas slit like ya, dan jumlahnya 1. Nah, ini adalah bentuk klip. Jadi kalau bentuk klip itu dia menipis, kemudian menebal, kemudian menipis lagi. Sedangkan kalau misalnya flap, dia nanti akan rata. Terus pada foraminifera biasanya aperturanya memanjang sampai sisi sebelah sini, jadi dia nanti akan rata seperti itu. Nanti ada contohnya. Dan biasanya flap ukurannya juga lebih besar dan lebih jelas seperti itu dibanding lip. Ya, biasanya lip itu penebalannya tidak terlalu nampak tapi tidak terlalu besar, tapi bisa lebih umum di foraminifera seperti itu. Lalu tadi apertura, bentuk kamar, kalau bentuk kamar sama lah ya, plano konveks mungkin ya, ini plano konveks aja jatuhnya. Nah, sekarang kita lihat namanya adalah Glaborotalia lobata. Tadi kita tahu bahwa lobate itu artinya adalah bentuk yang arcuate, jadi bentuknya melengkung. Nah, apa sih yang melengkungnya sebelah mana sih? Nah, coba kita lihat. Nah, jadi dari limbata, Glaborotalia limbata itu dia punya bentuk yang mengerucut ya, menajam, maaf, ini angular nih, tajam, angular ya kan, angular seperti ini. Nah, coba kita lihat Glaborotalia lobata. Bentuknya itu sangat halus ya melengkungnya, tidak setajam Glaborotalia yang limbata. Jadi inilah yang menyebabkan Glaborotalia lobata disebut sebagai Glaborotalia lobata karena dia punya penampakan periferal yang bentuknya lobate seperti itu. Lalu kita masuk istilah lain, ada ovate yang artinya bentuknya seperti telur.
Planis spiral bentuknya itu adalah terputar pada satu bidang datar. Pustul, ya ini tonjolan-tonjolan kecil yang mempunyai pusat cekungan akibat duri-duri yang menyatu. Kalau teman-teman pusing bayanginnya, kita bisa bayangin gunung api yang punya kepundan, atau teman-teman bisa bayangin kawah yang punya tinggian lalu turun seperti itu. Tapi pustul itu lebih kecil-kecil lagi, tidak selebar kawah lah ya. Pseudocarina atau pseudokil. Jadi pseudocarina itu, jadi kita tadi bahas carina ya, atau carinid. Carina itu adalah pori-pori yang kasar. Jadi dia tekstur seperti duri, tapi bukan duri, itu pori-pori yang kasar aja. Dimana kadang carina itu akan berada pada sekitar dari foraminifera, pada sisi periferal dari foraminifera. Jadi bentuknya itu akan seperti keel, tapi dia sebenarnya bukan keel. Nah, kadang keberadaan carina yang seperti itu sering disalah artikan sebagai keel, sehingga itu yang disebut pseudocarina atau pseudokeel. Jadi tergantung lebih mirip yang mana. Ada reticulate, jadi tekstur dinding bentuknya kayak jaring. Robust itu dari bahasa Inggris, robust artinya kokoh atau kuat. Jadi semisal kita bisa lihat garis-garis yang kelihatan, kita bisa bilang robust garis-garisnya, jadi kuat garis-garisnya seperti itu. Rugose, ornamentasi kasar dan tidak beraturan, biasanya berupa punggungan. Sensu lato, sensu stricto mungkin akan dibahas di kuliah ya. Untuk deskripsi mungkin tidak akan terlalu banyak dibahas, ya mungkin untuk sintesis akan banyak dibahas. Spinos artinya permukaan cangkang yang berupa duri-duri halus. Jadi biasanya kalau spinos itu bukan spine, jadi spinos itu benar-benar tekstur dari dinding yang ada duri-durinya. Itu kita jarang bisa lihat di mikroskop yang biasa kita pakai, tapi biasanya sih tidak terlalu kelihatan juga sih, dan biasanya bisa kita coba abaikan dulu dan pakai ciri-ciri yang lain, morfologi yang lain. Lalu ada spiral side atau dorsal, ini adalah bagian sisi evolut. Intinya adalah ketika kalian lihat foraminifera yang terputar secara trokospiral dan kalian bisa lihat semua putarannya, itu kalian sebut sebagai spiral side. Jadi kalian bisa lihat sisi spiral, di mana sisi spiral itu akan sama dengan istilah dorsal. Perbedaannya hanya kapan kalian mau menggunakan apa. Yang penting konsisten aja. Kalau kalian pakai spiral side. Kalau kalian mau pakai dorsal, pakai dorsal. Dan tapi ini berlaku pada pasangannya. Ketika kalian mengatakan spiral side, kalian harus menyandingkan dengan umbilical side atau sisi umbilikus, di mana sisi umbilikus berarti sisi di mana kalian bisa melihat umbilical. Nah, kalau kalian pakai dorsal, kalian harus menggunakan istilah ventral, yang ini adalah kalau bahasa makhluk hidupnya sisi perut, sebenarnya sisi depan. Nah, intinya adalah kalian harus konsisten dalam penggunaan itu, tapi spiral side dan dorsal itu mengacu pada barang yang sama. Lalu ada stellate itu adalah bentuk seperti bintang. Lalu ada streptospiral, jadi streptospiral itu adalah putaran yang berubah dari trokospiral, terus bisa menjadi planispiral atau dia bisa berganti-ganti. Lalu ada sutura itu yang tadi udah dibahas. Tes itu artinya cangkang, bisa berupa sisa buangan, gelatin, chitin, dinding yang padat, gampingan, aglutinan, siliceus, atau gabungan dari bahan-bahan. Terus ada taksa itu intinya membahas level dari taksonomi, jadi genus, spesies, seperti itu namanya taksa. Lalu kita ada ornamentasi ya, tadi kita bahas ornamentasi. Kita akan lihat contoh-contohnya. Ini ada keel itu masuk ornamentasi. Lalu ada coste itu garis yang timbul seperti itu. Lalu ada spine, ini ada duri. Ada lateral process, jadi kalau lateral process itu adalah garis yang ada lubang-lubangnya. Nah, di sini kita juga aku langsung loncat ke sini ya. Kita juga akan bahas bridge suture. Bridge sutures. Jadi artinya sutura yang dihubungkan dengan jembatan. Nah, bedanya apa sih Kak gitu? Kok di praktikum kemarin dibilangnya sama-sama aja. Nah, jadi berdasarkan yang aku cari-cari tahu dari internet, dari buku juga. Nah, ini aku bisa kasih contoh yang paling jelasnya. Spiral side itu sutural bridge, spiral side. Sutural bridge itu adalah ini sutura, lalu ini sutura, dan di antara dua sutura dihubungkan dengan jembatan-jembatan. Nah, jembatan ini yang dinamakan dengan sutural bridge, seperti itu. Nah, kalau lateral process itu intinya adalah di bagian sutura-sutura yang tadi. Sebentar, kita kembali ke gambarnya dulu.
di sutura-suturanya itu nanti kita bisa lihat lubang-lubang seperti lubang-lubang tidak beraturan, itu disebut sebagai lateral process. Lalu ada inflated, tadi inflated kita udah bahas ya, inflated itu dari panjang terus menyembung di bagian ujung. Ada limbate, tadi limbate itu yang menebal. Ada umbilicus, tadi umbilicus itu di bagian ventral ya teman-teman, yang cekung. Ada umbilical plug, jadi umbilical plug ini adalah struktur di umbilicus yang kita kan tahu normalnya umbilicus itu bentuknya cekung ya teman-teman ya, tapi ketika nanti misalnya teman-teman lihat terutama di Foraminifera bentonik itu nanti teman-teman akan lihat dia itu seperti menempel pada umbilicus, tapi sebenarnya itu bukan tempelan, itu memang bentuk cangkangnya seperti itu namanya umbilical plug. Kemudian ada reticulate, jadi bentuknya seperti jaring. Ada punctate, punctate itu titik-titik, jadi dia kasar permukaannya penuh titik-titik. Ada cancellate, jadi dia cancellate itu seperti sarang lebah. Pustule, tadinya sama, pustule itu yang gunung-gunung berapi kecil-kecil itu. Dan smooth, dia bisa jadi tidak ada ornamentasi sama sekali. Ada istilah tegilum, artinya tegila, yaitu suatu penutup bagian umbilikal pada cangkang planktonik foraminifera seperti pada Globotruncana. Oh ya, ngomong-ngomong, Globotruncana itu adalah foraminifera planktonik yang menandakan umur Mesozoik, yaitu Cretaceous atau kapur. Nah, sehingga sebenarnya tegilum sendiri itu tidak lazim ditemukan pada foraminifera planktonik yang tersier. Biasanya dia ditemukan pada foraminifera planktonik yang umurnya tua. Seperti itu. Terdiri dari suatu pemanjangan kamar untuk menutupi surah apertura sepanjang tepinya mempunyai lubang-lubang bukaan yang kecil-kecil. Lalu ada triform. Jadi triform itu adalah tadi yang kita lihat planning spiral, jadi biserial, jadi uniserial. Nah, jadi dia terdiri dari 3 susunan kamar. Lalu triserial tadi 3 baris, tumid itu artinya lebih dari setengah diameter. Jadi ukuran tingginya itu lebih dari setengah diameter. Lebarnya lebih dari setengah diameter, jadi lebar dari itu foramnya. Lalu ada umbilical site, jadi tadi disandingannya dengan ventral. Ini adalah bagian sisi involute dari suatu tes yang terputar secara trokospiral, punya umbilicus. Jadi intinya ketika kalian lihat spiral site, kalian bisa lihat putaran-putaran sebelumnya, tapi ketika kalian lihat umbilical site, kalian tidak bisa lihat putaran-putaran sebelumnya, seperti itu. Lalu ada umbilicus. Umbilicus adalah ruang yang dibentuk oleh bagian tepi dalam dinding umbilikal dari kamar-kamar yang putarannya sama, dalam satu putaran yang sama, uniform, tadi kan kita udah bahas biform, triform, ini uniform. Ini satu jenis susunan kamar, jadi kayak biserial aja, uniserial aja. Lalu ada uniserial yang kamarnya tersusun dalam satu baris. Nah, ini ada contohnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat punya spine-nya, first impression-nya atau kesan pertamanya punya spine, bisa lihat, dan bentuknya ini memancar, jadi seperti bintang. Ini yang kita bisa sebut sebagai stellate. Jadi bentuknya seperti bintang. Lalu teman-teman bisa lihat ini pori-porinya kasar ya, perforate. Lalu, nah ini teman-teman bisa lihat ini bentuknya memanjang. Nah ini sebenarnya istilahnya masih lip, cuman kalau secara definisi sebenarnya ini sudah masuk flap, tapi entah bagaimana banyak orang yang bilangnya lip. Kalau definisi sudah masuk flap ya. Lalu ini aperturanya naik seperti ini, manjang. Ini aperturanya juga memanjang. Lalu dia ini yang patahnya. Nah ini 9, 10, 11 ini yang disebut sebagai cleavage. Jadi cleavage itu artinya dia panjang terus di ujungnya ngembang seperti ini, jadi dia panjang terus mengembang seperti itu. Nah ini yang disebut cleavage. Ini ada aperturanya juga panjang ya teman-teman, seperti itu. Nah ini ada bentuk-bentuk cangkang juga. Ini tadi yang ketemu ya tadi ya, ini ada planet spiral, ada jadi berubah jadi biserial, jadi uniserial, ini namanya triform. Kalau dari biserial uniserial ini namanya biform, kalau yang normal-normal aja namanya uniserial atau uniform. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang pakai sudut-sudut ya. Ini apa sih sebenarnya? Nah, kadang kita juga harus melihat foraminifera itu dari bentuk sudutnya, dari sudutnya seperti ini. Nanti pada foraminifera yang terputar secara miliolit,
Itu menggeliat itu artinya terputar yang seperti kulit bawang seperti itu, jadi berlapis-lapis seperti itu. Itu uh, dia akan menggunakan biometri seperti ini, jadi kayak mengukur sudut untuk mengetahui genus. Jadi nanti ada dua genus yang mirip, yaitu Quinqueloculina dan Triloculina seperti itu. Ini sudut biometri juga, itu ntar juga akan dipakai. Ini bentuk-bentuk sutura ini, cara bagaimana kamar-kamar ini bergantian, jadi kan ada yang seperti ini dan seperti ini juga menentukan dari spesiesnya seperti itu. Ini bentuk kamarnya seperti daun seperti ini, nanti itu akan beda lagi. Nah, sekian presentasinya. Jadi ini udah di ujung. Mohon teman-teman untuk baca terus tentunya buku yang saya sarankan itu ada Bolli Saunders sama Percy Nielsen, itu plankton stratigraphy, atau mau pakai Blow tahun 1969 untuk foraminifera planktonik, atau untuk yang bentik bisa baca Loeblich dan Tapan. Bisa baca itu dijelaskan ciri-ciri dari tiap genus, jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran untuk taksa genusnya seperti itu. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Pak Ruby mungkin di grup kelas. Ya sudah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan ada yang tidak jelas selama menjelaskan. Ya, selamat belajar.